Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat ya bun beraktivitasnya. Saya doakan semoga bunda-bunda teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya kembali sharing-sharing ya bun. Insya Allah kali ini saya mau sharing tentang tips bagaimana supaya kehidupan rumah tangga kita semua tetap samawa, sakinah, mawaddah, warahmah sampai kita tua nanti. Insya Allah. Mungkin setiap orang ketika masih gadis atau masih bujang berpikiran ketika menikah nanti tentu semua rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang samawa. Tapi sebetulnya kenyataannya tidak demikian juga. Setiap masing-masing keluarga itu pasti ada ujian dan cobaan masing-masing. Sebelum kita memasuki tips untuk mendapatkan rumah tangga yang samawa, apa sih sakinah, mawaddah, warahmah itu? Sakinah adalah ketenangan atau kedamaian. Sakinah itu identik dengan suasana rumah yang tenang, harmonis, dan juga penuh kedamaian, yang mana suami istri saling percaya dan saling memahami sifat masing-masing. Dan rumah tangga yang sakinah juga mampu menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dengan tenang. Jika ada masalah, pasangan suami istri tidak langsung mengeluh ataupun menyerah, apalagi menceritakan kepada orang lain, lebih-lebih kepada keluarganya sendiri. Karena dengan adanya misalnya masukan-masukan dari luar, malah masalah akan makin ruwet ya bunda-bunda. Kecuali kalau kita menceritakan masalah itu kepada ustadz atau ustazah yang tentu pengetahuan agama mereka lebih luas ya. Mungkin mereka bisa memberikan nasihat atau jalan keluar yang baik untuk menyelamatkan rumah tangga siapapun. Sedangkan mawaddah adalah keinginan untuk mewujudkan kebaikan atau kebahagiaan bagi pasangan. Misalnya istri sakit, suami bertanya, sakit apa dek, obat apa yang perlu dibeli, atau suami membelikan buah atau makanan kesukaan seorang istri. Begitu juga sebaliknya, seorang istri memberikan perhatian yang lebih kepada suami agar terwujud kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki bagi pasangan suami istri. Dan mawaddah itu bisa juga direalisasikan dengan tindakan nyata dengan adanya pengorbanan antara suami istri ya. Misalnya seorang istri punya kekurangan, nah suami itu bisa menutupi kekurangan istri itu dengan kelebihan yang dimilikinya. Nah seperti itu. Sedangkan warahmah adalah kasih sayang yang mendalam, yang mana ia mencakup sikap saling mengasihi, memahami, melindungi, dan juga saling memaafkan. Nah, biasanya disinilah peran kita sebagai seorang istri yang selalunya mudah memaafkan kesalahan suami atau pasangan. Sebab apabila pasangan sulit untuk saling memaafkan, ini yang akan membuat hubungan makin renggang dan juga hubungan makin tidak harmonis. Maka siapapun pasangan suami istri yang mudah saling memaafkan itu merupakan anugerah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmah itu adalah milik Allah dan diberikan kepada siapapun yang mau berusaha membangun hubungan yang harmonis tanpa saling mendendam. Jadi dalam rumah tangga itu rasa ego, ingin menang sendiri, merasa gengsi untuk meminta maaf, atau tidak mau mengakui kesalahan, itu harus kita buang jauh-jauh agar rumah tangga kita tetap samawa, insya Allah. Jadi tips untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah itu ada 5 ya bunda-bunda. Yang pertama, meyakini Allah seutuhnya, yaitu kita harus merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah,
otomatis kita akan merasa takut apabila menzalimi atau menyakiti pasangan kita. Karena tentu kita takut dosa ya bunda-bunda. Yang kedua adalah sholat. Sholat ini adalah kunci sukses dunia akhirat ya bunda-bunda, dan juga kunci sukses untuk dalam rumah tangga kita. Karena dengan kita menjaga sholat, Allah juga akan menjaga rumah tangga kita, Allah juga akan memperbaiki rumah tangga kita. Yang ketiga adalah zikir. Zikir ini mengingat Allah ya bunda-bunda setiap saat dan keadaan. Kalau kita mau sholat ada waktunya, kalau kita mau puasa ada waktunya, mau zakat juga ada waktunya. Tapi kalau zikir kemanapun, kapanpun bisa kita lakukan. Ketika habis sholat, lagi ngurus rumah, lagi duduk bisa kita sambil berzikir, bahkan lagi baring pun kita bisa berzikir. Nah, zikir ini ringan untuk kita kerjakan. Jadi sesibuk apapun kita, serumit apapun masalah rumah tangga kita, sesenang apapun rumah tangga kita, sebahagia apapun rumah tangga kita, zikir tetap kita jaga ya bunda-bunda. Karena Allah SWT lah yang maha membolak-balikkan keadaan siapapun. Maka perlu kita selalu mengingat Allah supaya Allah juga ingat kepada kita saat kita senang ataupun saat susah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu." Kunci samawa yang keempat adalah niat. Jadi sebelum kita nikah atau ketika kita sudah menikah, kita luruskan lagi niat kita. Menikah itu karena Allah dan juga untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan karena cantik atau ganteng atau kaya, ataupun juga bukan karena keturunan. Tapi kita menikah semata-mata karena Allah dan juga karena agamanya. Sebab karena kalau kita menikah karena Allah dan karena agamanya, insya Allah Allah SWT akan menyelamatkan dan melindungi rumah tangga kita dari berbagai macam cobaan dan ujian dari arah manapun. Dan kunci samawa yang kelima adalah ikhlas dan saling memaafkan. Jadi kunci yang paling ampuh yang harus ada dalam rumah tangga atau suami istri adalah ikhlas dan saling memaafkan ya bunda-bunda. Karena jika suatu saat pasangan kita berbuat salah, kita harus ikhlas dan memaafkan. Karena dengan demikian hati kita akan bersih daripada rasa dendam dan sakit hati. Karena apabila kedua sifat tersebut tersimpan dalam hati kita, otomatis komunikasi antara suami istri akan renggang. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada sifat ikhlas dan saling memaafkan agar rumah tangga kita terselamatkan dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itulah tips dari saya bunda-bunda, semoga bunda-bunda semuanya suka dan ada manfaatnya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.